Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Masa. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing pengalaman kami tentang bagaimana cara mengatasi produk yang hilang ketika kita sudah mengirimkan produk itu kepada customer. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu kami mengirimkan pesanan berdasarkan permintaan customer kami yang masuk lewat aplikasi Shopee. Karena disitu sudah sesuai ya untuk resi dan lain sebagainya, kita tinggal cetak aja. Ini kita cetak, kemudian setelah jadi barangnya kita kirimkan. Namun setelah beberapa hari pihak customer itu melihat bahwa barang itu sudah diterima tapi belum sampai kepada beliaunya, kepada customer kami. Kemudian dibuktikan dengan foto yang digunakan atau yang diambil oleh kurir itu tidak sesuai dengan rumah dari customer kami. Jadi di sini terjadi kehilangan ya, si customer tidak merasa menerima produk, tapi si pengirim, kalau dalam hal ini di ekspedisinya sudah mengirimkan, namun dengan foto yang tidak sesuai dengan keinginan customer, yaitu foto di depan rumah, nggak tahu rumahnya siapa. Nah, ketika terjadi begitu, maka pihak customer dia akan mengajukan pengembalian. Nah, kemudian kita sebagai penjual di sini ya, kita kalau kita ajukan pengembalian, oke, setuju dan sebagainya, maka yang diuntungkan hanya pihak customernya, jadi akan dapat duit, tapi barang kita hilang dan mungkin nggak bisa kembali ke kita lagi. Nah, maka solusinya adalah kita harus urus ini bareng-bareng. Pihak customernya sabar untuk nungguin proses diskusinya di Shopee. Kemudian dari kita juga mengajukan banding lah istilahnya, mengajukan banding. Nah, seperti yang terjadi di sini, ini ada sebuah kasus ya, kasus proses transaksi. Di sini nilainya tidak begitu besar tapi lumayan, nilainya adalah Rp63.000. Jadi ini kalau untuk barangnya memang ya terjadi salah kirim. Kemudian ini untuk customernya, pengembalian dana selesai, permintaan pengembalian dana sebesar Rp63.000 kepada pembeli telah disetujui dan sisa pembayaran akan dicairkan jika ada. Kamu dapat menghubungi CS Shopee jika memerlukan bantuan lebih lanjut. Jadi untuk permasalahan ini udah selesai di pihak customer, dia sudah dapetin dananya kembali. Nah, ini bisa dilihat untuk riwayat diskusinya. Jadi untuk riwayat diskusinya itu adalah di sini ya, rumah. Nah, dari pihak pembeli telah mengusulkan pengembalian dana sebesar Rp63.000 karena alasan saya belum terima paketnya tapi ditulis sudah sampai kemarin sore, nggak ada paket yang datang ya. Hai kak, kok saya nggak terima paketnya tapi ditulis diterima. Nah, ini dia buktinya, dia mengirimkan sebuah foto ya, sebuah foto yang di situ bukan di depan rumahnya. Ini salah alamat kirimnya, bukan rumah saya. Nah, kemudian dijelaskan juga rumah saya ini pintunya gak ada bunga-bunga ya, pintu besi, jadi salah kirim. Jadi kalau yang dikirim itu adalah seperti ini, ada di bagian pintunya ada gambar bunga-bunganya. Sedangkan rumahnya dia, rumah customer kami itu besi juga tapi tidak ada bunga-bunga seperti tadi. Nah, kemudian di sini saya ajak diskusi customernya. Ini kita ajukan banding ya kak, supaya diselesaikan pihak Shopee, supaya sama-sama pembelinya bisa mendapatkan pengembalian, kita sebagai penjual ya juga bisa mendapatkan pengembalian. Nah, kamu telah mengajukan permasalahan ke Shopee. Alasan mengajukan, saya telah mengirim barang dalam kondisi yang baik. Kami sudah mengirimkan barang sesuai pesanan dan alamat yang tertulis adalah alamat yang dibuat oleh sistem Shopee. Mungkin pihak ekspedisi perlu memberikan penjelasan. Kemudian Shopee memintamu untuk mengirimkan bukti. Akhirnya kami kirimkan bukti yang dari customer tadi. Kita screenshot ulang, kemudian kita tuliskan bahwa ini adalah foto kurir yang melakukan pengiriman, namun pihak customer menilai bahwa kurir salah alamat. Oke, makasih. Nah, melihat hal tersebut, kemudian pihak dari Shopee menjawab, ini memang kalau di sini prosesnya itu ini tanggal 5 bulan 6. Ini tanggal 5 bulan 6 langsung dijawab beberapa menit kemudian ya, beberapa jam, sekitar 2 jam. Terkait pengembalian dana klaim, saat ini kami sedang melakukan proses investigasi kepada pihak jasa kirim Shopee Express. Nah, jadi dia jawabannya begitu. Kemudian
tanggal 6-nya, halo admin, jadi bagaimana ya hasil investigasinya? Masih suruh nunggu lagi tanggal 7/12, berarti 2 hari ya. Nah, kemudian udah 2 kali 24 jam ya admin, segera diselesaikan 2 kali 24 jam. Nah, baru tanggal 8, dari tanggal 5 proses laporan, tanggal 8 baru dijawab lagi. Nah, ini jadi diminta diterima oleh Erlina Totong, mohon pihak pembeli untuk melakukan pengecekan kepada tetangga, orang rumah atau satpam pada lingkungan. Jadi suruh ngecek nih, pihak customer suruh ngecek ke tetangga-tetangganya, mungkin ada di tetangga-tetangganya itu. Nah, kemudian pihak customer ini merasa, wah kenapa ya kok saya suruh ngecek gitu, dia nggak mau gitu. Ya bisa juga ya, karena kan kadang kita itu ya punya tetangga tapi tidak begitu akrab, atau tetangga kita mungkin bahkan jarang di rumah gitu, rumahnya ada tapi kadang orangnya kemana-mana. Jadi nah ini pihak dari customer kita, nggak ada yang terima paket selain saya, dan pintu rumah itu bukan pintu saya, salah kirim si kurir dan main tulis aja yang terima Erlina Totong. Selalu tulis banget kurir-kurir kalau kirim, padahal taruhnya di kotak, jadi harus terima di kotak. Kalau bener alamatnya mohon dicari si kurirnya. Jadi ya intinya dia mengajukan, wah saya nggak terima, saya nggak mau ngecek tetangga juga. Ya bisa jadi ya, kita kan nggak ngerti kondisinya orang gimana ya. Yang jelas beliau ini ingin udahlah duitnya kembali aja, nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian setelah tadi jawaban customer seperti itu, nah jadi memang harus sama apa ya, ngotot ya, bagus juga sih. Dia pokoknya ya nggak mungkin lah, istilahnya kan kita tempat wilayah itu kan beda, nggak mungkin lah ini diterima yang lain, apa bisa jadi pintunya pageran semua dan sebagainya, semuanya dan lain sebagainya. Nah, kayaknya itu ya nggak bisa untuk dicek ke tempat yang lainnya. Nah, akhirnya muncullah keputusan berdasarkan pengecekan yang kami lakukan pada pihak terkait Shopee. Berikut hasil keputusan. Pengajuan pengembalian dana telah disetujui. Jadi oke, hal ini karena tidak dapat perkembangan konfirmasi lebih lanjut dari pihak jasa kirim. Kami akan proses pengembalian dana kepada pembeli dalam waktu 1 kali 24 jam melalui ShopeePay terhitung sejak pengajuan disetujui. Jadi pengajuannya sudah selesai ke pihak pembeli. Nah, kita sebagai penjual mohon kesediaan penjual untuk menunggu proses penggantian klaim dari pihak jasa kirim dalam estimasi waktu 1 sampai 5 hari kerja melalui saldo penjual. Selanjutnya kami sarankan baik pembeli maupun penjual dapat menghubungi pihak jasa kirim jika terdapat kendala pada saat proses pengiriman pesanan. Nah, ini tanggal 8 bulan 6 2022 17.28. Udah sekitar beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu. Ini tanggal 8 bulan 6. Nah, jadi untuk pihak customer sudah selesai, dia dapetin dananya. Sedangkan pihak kita sebagai penjual, nah ini PR-nya. Kalau artinya gini, kadang itu tidak secara otomatis 1 sampai 5 hari kerja itu kadang kita tidak terlayani gitu, tidak mendapatkan balik kembali dana kita. Maka solusinya kita adalah kita kejar mereka, kita minta mereka, kita chat mereka. Nah, caranya adalah kita buat laporan dulu di sini. Kita buat laporan, chat dengan Shopee. Kemudian di sini kita buat laporan. Jadi saya udah beberapa kali buat laporan ya. Ini laporan saya. Jadi tanggal 8 itu kan pengembalian selesai itu. Nah, kemudian ini tanggal 12 kan 8/12 berarti sekitar 4 hari setelah kejadian itu saya konfirmasi lagi mengenai pengembalian itu bagaimana, bisa nggak diteruskan dananya itu kepada kita gitu senilai Rp63.000. Nah, kemudian ini tanggal 9 tanggal 9 jadi kita di sini mohon menunggu. Nah, mohon menunggu karena memang dananya belum masuk kepada kita. Nah, setelah setelah dicek, udahlah kayaknya udah lupain dulu lah. Setelah beberapa waktu, ternyata belum masuk juga dana pengembalian kami itu. Nah, akhirnya kita buat laporan lagi. Nah, buat laporan lagi di sini tanggal 22 bulan 6, berarti sekitar setelah 12 hari kejadian itu. Nah, kita buat laporan lagi ini.
Apakah pengembalian barang kami sudah selesai diproses karena sebelumnya kami mengalami gagal kirim sehingga barang tidak sampai tujuan. Nah, apakah dananya sudah kami terima? Coba aku cek dulu. Dicek nomor pengirimannya, kemudian di sini gini. Jawaban akhir dari agent Shopee-nya adalah akan aku bantu teruskan ke tim terkait dengan estimasi waktu maksimal 3 hari kerja. Mohon cek berkala pada email aktif ya Kak. Nah, untuk update selanjutnya akan diinfokan tim terkait. Jadi ya kita harus nunggu lagi. Nah, kan saya tanya, kita kan keterangannya kemarin 1 sampai 5 hari kerja. Nah, kenapa kok sampai hari ini belum selesai? Nah, aku memiliki keterbatasan akses lebih nih Kak. Coba sampaikan ke tim terkait untuk dilakukan validasi apakah sudah dicairkan atau belum. Maaf atas ketidaknyamanan. Jadi ya juga memang kita nggak bisa untuk buru-buru. Tapi sifatnya kita ngejar itu adalah sifatnya untuk mengingatkan. Ya, untuk mengingatkan di satu sisi, kemudian ya kita untuk minta apa yang menjadi hak kita. Ya kita ngirim barang, ternyata hilang. Nah, terus masa kita ya bisa aja sih, sudahlah gitu, namanya orang usaha. Nah, kalau begitu terus-terusan, ya kan jatuhnya kita bisa jadi rugi kan. Makanya ya kalau ya kita urusi aja semaksimal kita, seapol kemampuan kita. Ketika kok sudah diurusi namun ternyata duitnya kok nggak bisa balik, ya sudah, namanya kita dagang, namanya kita usaha, itu ya pasti ada nggak enaknya lah. Nah, ini dalam proses untuk pengajuan laporan, mudah-mudahan bisa di ACC, bisa setuju dan bisa dikirimkan untuk klaim senilai Rp63.000. Demikianlah sedikit informasi singkat tentang pengembalian barang, pengembalian dana, komplain customer yang terjadi di toko kita. Atas perhatian sudah nonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.